Selamat sore semuanya. Shalom. Ada shalom di sini. Waduh, sampai belakang-belakang ya. Yang depan masih kosong. Gak mau duduk di depan ya? Yang bagian belakang. Baik-baik saja ya, sudah PW ya. Baik. Sore hari ini perkenalkan saya mau memperkenalkan diri saya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal karena kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Sweta. Saya istri dari seorang suami. Istri dari seorang suami. Suami saya Rinaldi Rizal. Kami berdua dikaruniai 2 orang anak. Yang satu umur 24 tahun, perempuan, Raiza. Dan yang kedua Yeskiel umur 22 tahun. Jadi semua sudah besar-besar. Jadi kita bebas gitu. Jadi semua sudah selesai sekolah, kemudian sudah bekerja. Jadi yang tinggal 2 lagi anak bul. Anak bul. Oke. Nah, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, bekerja di bagian travel retail. Saya sudah bekerja cukup lama di situ, sekitar 23 tahun. Jadi saya sering itu karena bekerja di travel retail, saya sering pergi itu dari bandara ke bandara ke bandara. Jadi kalau saya pergi keluar kota, misalkan ke Makassar, 2 hari yang lalu saya di Makassar, itu berarti saya di Bandara Makassar, bukan di kotanya ya. Jadi di bandara. Kalau saya ke Bali ya saya cuma di bandaranya. Jadi karena perusahaan kami itu bekerja di bandara, jadi saya sering dari bandara ke bandara-bandara. Nah, saya juga bekerja di rumah Tuhan tercinta kita, Gereja Mawar Sharon Surabaya. Karena ini adalah rumah saya. Saya mengimani, saya mengasihi, saya mencintai rumah Tuhan, Gereja Mawar Sharon Surabaya. Saya bekerja di rumah Tuhan. Saya bekerja sebagai prayer ministry, di prayer ministry sebagai ministry head. Jadi saya juga bekerja swasta full time, saya bekerja di rumah Tuhan itu full heart. Oke, kita semua juga full heart kan untuk Tuhan. Amin. Ada amin? Aduh, lemes ya. Barusan capek ya ibu-ibu ya. Capek ya, aduh maaf ya, tapi Tuhan sudah memberikan kita hadiratnya sore hari ini melalui puji-pujian. Saya yakin kita akan disegarkan. Amin. Oke, begitu saja perkenalan saya. Nah, sore hari ini saya dapat tema itu Me and My God. Sesuatu yang sangat kalau dikatakan aja itu rasanya maknyes gitu ya. Me and My God. Apa sih sebenarnya Me and My God? Nah, kami di prayer ministry itu kami punya menara-menara. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang pelayanan kami di prayer ministry, kami punya menara-menara yang berdoa itu seminggu sekali. Jadi kegiatan kami itu selama 1 minggu, Selasa CG, Rabu menara doa, Jumat doa malam, Sabtu doa pagi, Minggu ibadah 5 kali. Tapi puji Tuhan, teman-teman itu melakukannya dengan sangat sukacita, sangat semangat, sangat berkomitmen. Dan salah satunya adalah partner doa saya yang saya rindu banget. Dia bisa sharing sama kita beberapa menit ke depan untuk menceritakan sebenarnya bagaimana sih hubungan intim dengan Tuhan. Saya persilakan Sandra, silakan untuk sharing beberapa menit ke depan. Kita beri tepuk tangan ya untuk Ibu Sandra. Shalom teman-teman semuanya. Ya, senang sekali hari ini saya bisa berada di sini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ketika berjalan dengan Tuhan itu benar-benar sesuatu yang sangat spesial. Tuhan bawa saya pengalaman demi pengalaman pribadi. Seperti tadi waktu nyembah Tuhan,
ketika kita masuk dalam sebuah kedalaman, ada dimensi yang nggak bisa dimengerti oleh manusia. Sesuatu yang sangat-sangat supranatural yang Tuhan itu saat ini saya percaya kalau saudara-saudara semua, para wanita ilahi yang luar biasa ada di tempat ini, Roh Kudus sendiri yang undang saudara bisa ada di hadiratnya. Momen yang terbaik saudara. Saya bersyukur kalau saya bisa jadi seorang prayer, pelayanan di prayer itu sebuah privilege. Bagi saya ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa, sebuah kehormatan yang Tuhan kasih. Prosesnya sesuatu yang nggak mudah, tapi semua pasti lewat sebuah proses yang panjang. Bahkan ketika saudara mungkin hari-hari ini setiap kita pasti punya masalah, tapi ada satu titik ketika saudara mungkin mengalami masalah yang nggak bisa solve, yang saudara nggak tahu solusinya seperti apa. Itu yang pernah saya alami dengan suami, dan di sana itu yang membuat titik balik, saya bisa bilang masalah itu adalah berkat Tuhan yang terselubung. Katakan amin. Kalau saudara pas ngalami masalah, saudara mesti lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu Roh Kudus ajarin ke saya seperti demikian. Waktu ngalamin masalah justru itu yang bawa saya dalam kedalaman mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan mungkin karena waktunya singkat saya ambil sneak peek aja. Tapi kalau ada momen-momen yang lain dengan senang hati saya bisa share. Yang paling baru aja ya saudara. 2 minggu yang lalu saya dapat anugerah dari Tuhan bisa datang ke Bukit Doa di tempat ini untuk ambil waktu sama Tuhan. Jadi kalau temanya pas me and my God itu pas banget gitu. Jadi waktu itu naik cuma untuk pingin nyembah Tuhan, pingin deket aja sama Tuhan. Karena Tuhan itu bilang dalam firman-Nya bahwa mata Tuhan itu sedang menjelajah seluruh bumi. Tuhan itu sedang mencari orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Karena Tuhan bilang Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Amin. Di Tawarik mengatakan demikian. Dan setiap firman Tuhan, ketika saya ngalamin Tuhan itu, ketika ngalami masalah, tantangan, yang keluar itu firman, dan itu yang buat saya itu kuat. Jadi kadang orang bisa ngalami kok kering ya gitu. Tapi oleh anugerah Tuhan, kayak tadi saudara Sweta cerita, bukankah kayaknya secara logika capek ya saudara, saya juga wanita yang bekerja, saya juga pulangnya malam, meeting nggak ada selesainya, sambung menyambung, bahkan kadang minta tolong sama teman, tolong ini ya maaf kalau saya late reply, karena di WA saya itu ada 1000 WA itu belum kebuka, jadi benar-benar padat banget. Tapi waktu Senin kadang meeting prayer, Selasa CG, Rabu menara, terus ada meeting-meeting yang lain juga. Tapi anehnya, waktu kita datang ke hadirat Tuhan, justru saya secara pribadi dan suami, saya merasa sangat recharge. Saya merasa ada kekuatan yang baru, datang mungkin kayaknya pikiran tuh aduh full banget, cuapek Tuhan. Masalah banyak gini-gini, waktu nyembah di hadirat Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus intervensi, ambil alih segala sesuatunya. Dan itu butuh bukan sekali, 2 kali, tapi sebuah ketekunan. Ada hal yang indah, yang waktu kita bangun, kekuatan kita tuh ada di dalam hadiratnya. Pakai lutut kita untuk nyembah Tuhan. Itu sesuatu yang saudara nggak bisa terobos secara kekuatan manusia. Tuhan yang akan buka jalan di depan. Itu yang saya alami. Waktu saya ngambil doa puasa 2 minggu yang lalu, di tempat ini, saya percaya di atas gunung Tuhan tuh disediakan segala sesuatunya. Saya tuh enjoy cuma nyembah Tuhan, nyembah deklarasi firman. Dan luar biasanya saudara, iblis tuh gak tinggal diam. Waktu saudara ada komitmen, Tuhan aku kepingin deket sama Engkau, karena aku percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk aku, untuk keluargaku, untuk orang-orang tercinta di sekitarku. Dan waktu saudara dengan komitmen demikian, saudara bahkan sampai niat, oke, kayak waktu saya tuh waktu mau naik aja sudah pergumulan. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan datang. Tidak berhenti sampai di sana saudara. Hari pertama sudah datang masalah gitu, tapi datang masalah yang berusaha mendistract pikiran kita. Sesuatu yang masalah di kantor yang benar-benar bagi saya uncontrollable. Saya cuma Tuhan, please take over everything ini. Aku ingin menyembah Engkau lebih dalam.
saudara, satu mujizat mulai terjadi. Waktu itu kelihatannya nggak ada solusi, tapi saudara waktu fokus nyembah terus, ya Tuhan tolong take over kondisi di kantorku. Tiba-tiba sesuatu yang nggak tahu solusinya gimana, saya juga cuma berdoa, Tuhan tolong anak buah saya. Tuhan kasih solusi itu kadang aneh, tapi benar-benar itu ajaib banget. Bisa dia lihat-lihat dia nggak bisa solve masalah tersebut. Kemudian tiba-tiba di WA-nya yang dulu-dulu, tiba-tiba ada nomor telepon yang dia bisa hubungi. Dan orang itu ketika dihubungi, jawabannya ada di sana. Saya sampai lihat, wih ajaib ya. Terus saudara, yang kedua, waktu saya banyak nyembah Tuhan, anehnya gini, Tuhan kasih hati itu beban, bukan lagi ke pergumulan kita. Nanti saudara akan ngalami gini, masalah saya tuh banyak Tuhan, tapi Tuhan balik fokus kita. Tiba-tiba waktu saya cuma bilang, Tuhan kasih bebanmu di hatiku. Tuhan pengen apa dengan hidupku. Tiba-tiba beban yang Tuhan kasih bukan lagi masalah kita sendiri. Tuhan tiba-tiba ingatkan gini, masalah orang lain, doakan ini yang belum diselamatkan, doakan ini. Saya waktu 3 hari itu saya banyak nangis itu untuk berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya tuh sampai bingung, saya ini doa padahal kan kita gak kenal orang-orang tersebut. Tapi saya banyak berseru Tuhan untuk sebuah revival, untuk sebuah breakthrough. Dan Tuhan itu ajaib, Tuhan benar-benar luar biasa. Waktu hari terakhir doa puasa tanggal 31 Mei, tiba-tiba anak buah saya telepon, Bu, ini benar-benar ajaib gitu. Jadi dari Januari sampai bulan kemarin ada sesuatu yang kita set sebagai target kita yang cukup challenging, itu nggak pernah tercapai gitu kan. Tapi anehnya, tanggal 31 Mei kemarin, tiba-tiba sesuatu yang supernatural, saya nggak minta sama sekali sama Tuhan. Tapi tiba-tiba bisa closing dalam 1 hari itu 5 kontainer. Saya sampai kaget benar-benar, wow Tuhan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Karena saya tahu itu bukan kehebatan saya, bukan kehebatan tim saya, tapi itu sesuatu yang Tuhan kirim. Tuhan tuh mau kasih tahu gini, waktu saya berdoa buat jiwa-jiwa, buat keselamatan mereka yang mereka belum kenal kasih Tuhan. Saya banyak nangis untuk itu, bahkan Tuhan juga ingatkan untuk tim kami banyak yang juga Muslim. Saya berdoa juga untuk mereka dan Tuhan ingatkan salah satu tim saya sudah 6 tahun menikah, dia belum punya anak. Salah satunya saya berdoa untuk itu. Saya kaget waktu saya pulang, tiba-tiba kan dia izin enggak masuk sakit. Dia bilang gini, saya cuma bilang, Bu, izin enggak bisa masuk. Saya cuma bilang, mungkin kamu hamil, saya cuma bilang gitu. Terus tiba-tiba dia kasih test pack-nya, dia kirim ke saya. Bu, iya Bu, saya hamil, gini puji Tuhan, gini-gini. Wow, saya tuh sampai mau nangis kayak Tuhan kok bisa. Tuhan itu apa ya, benar-benar luar biasa. Sesuatu yang saya tuh enggak minta, saya sampai ketenggengan saudara. Saya lihat Tuhan benar-benar worth it ya. Spend waktu di hadiratmu itu worth it. Worth it banget saudara, worth it saudara. Saya tuh sampai nggak bisa ngomong, speechless, karena kebaikan Tuhan itu sangat berlimpah. Sesuatu yang sangat dirindukan sama tim saya gitu. Tuhan tuh bisa jawab sampai kayak gitunya gitu kan. Tuhan tuh sangat sayang sama saudara semua, sama kita semua. Tuhan tuh bahkan tahu, saudara tuh butuh apa Tuhan tuh tahu. Tapi Tuhan tuh pingin saudara sefrekuensi sama Tuhan. Waktu saudara satu frekuensi sama Tuhan, saudara nangkep benar-benar Tuhan mau apa. Tuhan mau apa, dan saya tuh sangat bersyukur diteguhkan di akhir dari ibadah doa puasa itu, waktu salah satu hamba Tuhan dari luar itu sempat doakan buat saya. Apa yang saya berseru di kamar doa, waktu doa bareng nyembah, Tuhan bilang ada great breakthrough, Tuhan akan kerjakan. Saya bilang amin, puji Tuhan. Saya percaya terobosan, bukan cuma terobosan aja, tapi dia bilang terobosan besar Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan kerjakan bersama-sama kita semua. Saudara bukan hanya jadi penonton, saudara akan dipakai Tuhan. Jadi great breakthrough, apa yang saya berseru, Tuhan aku ingin lihat breakthrough, aku ingin lihat revival. Dan itu diteguhkan gitu sama hamba Tuhan. Dan saya percaya kalau hari-hari ini kita semua dikumpulkan Tuhan di tempat ini, dari saudara, dari hidup saudara. Gak usah jauh-jauh, Tuhan akan pakai waktu saudara bangun Me and My God. Dan bersyukur gereja kita saudara punya wadah untuk kita nyembah bareng dalam hadirat Tuhan. Dalam doa malam setiap Jumat, itu setiap Sabtu doa pagi.
jam 5, saya selalu bilang, saya sering ngomong sama teman saya Lia, saya sering ngomong sama teman-teman saya Jenny dan teman-teman yang lain, bahwa ayo kita sama-sama bangun. Kenapa? Karena itu doa terobosan. Terobosan, kenapa? Saya banyak ngalami terobosan waktu saya banyak nyembah di hadirat Tuhan. Dan saya rindu, ayo kita semua para wanita ilahi yang dikasihi Tuhan, saudara akan mengalami great breakthrough dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Thank you. Mari sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali apa yang disampaikan Sandra. Sebenarnya kita nggak janjian, tetapi inti dari semuanya sama seperti yang tadi Sandra sampaikan. Ya, saya akan mulai. Karena kita ini woman retreat, jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya persiapkan hal ini, Tuhan itu ajak saya untuk kembali melihat kisah seorang perempuan yang kita pasti sudah sering baca, kita kenal, tapi kita coba baca sekali lagi ya. Mari kita buka, kita baca bersama-sama karena sudah ada di slide ini. Next. Yohanes 4 ayat 1 dan 7. Yohanes 4 ayat 1 sampai 7. Oke. Kita baca bersama-sama. Saya ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian ayat yang genap. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudara yang ayat yang genap ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, 2. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Next. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kita semua sudah tahu bahwa ini adalah kisah seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air di jam 12 siang, sering kali dibicarakan, dikotbahkan juga bahwa perempuan ini adalah perempuan yang kurang baik. Kemudian kenapa dia ngambil air di jam 12 siang, karena dia nggak mau ketemu sama orang-orang yang lain gitu ya, takut ditanya-tanyain atau dibully mungkin ya karena perilakunya yang kurang baik itu. Kita sering mendengar, tapi saat ini, sore hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama itu melihat dari sisi Tuhan. Kita akan belajar tentang sebuah perjalanan Tuhan Yesus, kenapa dia harus ke Samaria ya. Next slide. Kita akan coba melihat peta, sebuah peta. Kenapa sih Tuhan itu pergi ke Samaria? Dikatakan di ayat tadi bahwa ia harus ke Samaria. Jadi kita akan melihat ya, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar sebenarnya gimana sih perjalanan Tuhan Yesus. Jadi Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu Tuhan Yesus ada di Kana. Ada apa di Kana? Iya, Tuhan Yesus bikin mujizat apa? Yes, correct. Itu di sini. Karena itu di sini. Nah, Yohanes 2 ayat 12 Tuhan Yesus ada di Kapernaum. Kapernaum itu di sini. Oke, Kana. Nah, ketika hari raya Paskah, mendekati hari raya Paskah, Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Yerusalem di mana? Di sini. Wow, lumayan ya. Sekarang jadi ada gambaran ya. Kalau Tuhan Yesus zaman dulu nggak naik pesawat ya saudara-saudara. Kalau kita bisa 2 jaman mungkin. Tapi Tuhan Yesus pakai jalan, pakai kaki. Nah, kemudian dari Yohanes 4:1 sampai 4:2 yang tadi sebagian kita baca, Tuhan Yesus dari Yudea kembali ke Galilea. Nah, sekarang kita lihat di tengah-tengah ini ada apa?
Nah, Tuhan Yesus tuh dari Galilea ke Yudea, balik lagi ke Galilea, ke Yudea, karena pelayanannya Tuhan Yesus tuh banyak di sini. Ini ada Tiberias, familiar ya, Danau Tiberias gitu ya. Ada Kapernaum, Kana, Nazaret, Nain, ada seorang anak disembuhkan di Nain. Di sini ini banyak pelayanan Tuhan Yesus di sini. Tapi Yerusalem, Bethlehem, Yeriko, itu semuanya ada di daerah Yudea. Nah, karena seringnya perjalanan dari Galilea ke Yudea, dari Galilea ke Yudea, sebenarnya lewat sini enggak sih? Pasti lewat kan? Nah, tapi di ayat sebelumnya, bisa di slide sebelumnya, teman-teman slide sebelumnya. Nah, dikatakan di sini, ia harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaannya, pada waktu pasal-pasal sebelumnya, Tuhan Yesus itu tidak ada kata-kata ia harus melintasi daerah Samaria. Tolong yang petanya tadi. Karena Samaria itu pasti dilewatin. Tapi kenapa kok di pasal ini dimention? Sepertinya ada tulisan. Kalau ada tulisan di Alkitab itu, kalau ada catatan itu pasti penting. Kenapa kok dibilang harus ke Samaria? Ternyata ketika saya membaca tafsiran, beberapa tafsiran, jadi kalau perjalanan dari Galilea ke Yudea itu kebanyakan melewati sungai ini, bentangan sungai Yordan ini. Ini sungai Yordan, jadi dari Dead Sea, dari ini Danau Galilea. Nah ini kan ada sungai Yordan. Nah itu biasanya perjalanannya tuh melipir gitu loh. Melipir gini jadi nggak perlu lewat Samaria. Nah, tetapi di ayat yang kita baca dikatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Di ayat 7 tadi dikatakan, bisa kembali ke slide yang sebelumnya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Seorang perempuan itu di zaman itu, seperti kita ini sekarang ini, kalau kita di zaman ini tuh sangat diberkati Tuhan. Kita sangat dikasihi, kita sangat dihormati sama lingkungan sosial kita. Tapi kalau perempuan di zaman dulu, itu kita enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Kita adalah kelompok marginal, jadi disepelekan. Nama aja enggak disebut kadang-kadang. Jadi enggak diperhatikan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ketika ada perempuan Samaria, Tuhan Yesus dulu yang menyapa. Bilang apa? Berilah aku minum. Berilah aku minum. Next slide. Satu hal yang saya pelajari. Next. Keintiman itu adalah inisiatif Tuhan. Keintiman itu adalah inisiatif Tuhan. Jadi kalau ketika kita ingin berhubungan intim dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian, keintiman itu adalah inisiatif dari Tuhan. Kita tuh nggak bisa menggapai Tuhan. Kalau kita tahu cerita bagaimana kejadian 1, kejadian 2, gimana ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiatif siapa yang menyelamatkan kita? Inisiatif siapa, saudara-saudara? Apakah kita Tuhan minta tolong, tolong aku Tuhan, terus Tuhan menyelamatkan kita? Apakah seperti itu kisahnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Apakah seperti itu? Kisah penyelamatan pertama kali didengungkan itu adalah ketika manusia didapati jatuh dalam dosa. Ketika itu Tuhan bilangkan bahwa kita coba, pada saat itu Tuhan bilang pada Hawa, bahwa engkau akan meremukkan tumitnya, tapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Itu adalah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan kita di kali pertama dosa itu turun ke dalam dunia ini.
Semua itu inisiatif Tuhan. Kenapa sih Tuhan ingin menyelamatkan kita, saudara-saudara? Kenapa? Karena Tuhan itu ingin berhubungan lagi dengan kita, dengan hubungan yang baik, dengan hubungan yang intim. Jadi gini, jadi saya ingin paradigma kita harus dirubah. Keintiman itu tidak harus dikejar-kejar. Keintiman dengan Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya kita, saya tuh pengen cari Tuhan, saya tuh pengen menyembah Tuhan, tapi kadang itu nggak bisa dapet, nggak dapet feel-nya, nggak dapet rasanya kosong nabrak tembok. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah nggak? Saudara-saudara sekalian pernah nggak? Perempuan-perempuan ilahi, saya pernah. Saya pun merasakan hal yang sama. Tapi satu hal, firman Tuhan katakan bahwa keintiman itu adalah inisiatif Tuhan. Keintiman itu inisiatif Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa terkadang kita tidak bisa mendekat kepada Bapa? Next slide. Di Yohanes 4 ayat 9, saya bacakan aja, itu kelanjutannya, jadi saudara-saudara sekarang nggak perlu baca. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi perempuan Samaria itu ketika Tuhan minta air, jadi perempuan itu bilang gini, masakan kamu seorang Yahudi, ini bahasa sehari-harinya itu bilang gini, masakan kamu seorang Yahudi minta air sama aku orang Samaria. Jadi ceritanya orang Yahudi itu nggak bergaul sama orang Samaria, kenapa? Jadi orang Yahudi itu suka melecehkan orang Samaria, nggak mau ngomong, nggak mau berhubungan, merasa orang Samaria itu najis. Kenapa? Karena orang Samaria ini kawin campur. Jadi dia itu pas waktu zaman dahulu ketika pembagian tanah di Israel itu berangsur-angsur mereka tuh kawin campur dengan penduduk sekitar. Nah karena mereka kawin campur, orang Yahudi itu nggak mau gaul, nggak mau, kayaknya aku nggak mau gaul. Padahal keluarga sendiri meskipun mereka kawin campur. Tapi itu menyebabkan keretakan hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Jadi ketika Tuhan Yesus itu minta minum sama perempuan ini bilang, masa kamu mau minta minum sama aku? Aku nih orang Samaria loh, gitu loh. Aku nih orang Samaria loh, gak apa-apa tak kamu. Pernah gak kita mengalami hal seperti itu? Kalau kita dijahatin, terus orang yang jahatin minta tolong sama kita, jawabannya kita apa? Kalau kita disakitin hati, contoh yang paling dekat, mungkin yang sudah berkeluarga. Orang-orang yang paling gampang nyakitin hati kita itu siapa sih? Orang-orang langsung. Jangan gitu ya Bu. Langsung. Yang paling dekat, pasti yang paling dekat. Keluarga, suami, anak. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi kalau semuanya sudah dijahatin, kapan hari itu kita tuh saya sempat jalan-jalan sama anak saya. Anak saya tuh orangnya bukannya nggak terlalu happy, introvert, jadi rada pendiam gitu loh. Kalau diajak jalan-jalan tuh rasanya tuh dia tuh nggak happy gitu. Jadi saya tuh sudah merasa, udah diajak jalan-jalan nggak happy, mukanya nggak happy, itu buat saya tuh rada boncek gitu loh. Nah itu tuh terus karena saking saya tuh jengkel, saya tuh jadi kalau dia ngajak ngomong itu, mah ini gini, nggak tahu. Males kan jadinya, kamu tuh dalam hati, kamu dia nanya-nanya lagi kayak gitu. Terus dia kalau gitu, mah foto yuk, nggak sama apa, kayak gitu. Jadi kalau suami kita itu disakiti, apalagi sama orang terdekat, apa jawaban kita? Gimana? Ayo jujur, ayo bangun semuanya. Ayo jujur, gimana?
Kalau semuanya lagi jengkel sama ibu mertua yang ada di rumah kita. Saya punya ibu mertua, puji Tuhan sekarang sudah di rumah Tuhan. Bukannya saya bersyukur ibu mertua saya di rumah Tuhan, enggak. Tapi memang kadang itu mama, saya manggilnya mama saya, itu mama saya. Kadang kita tuh capek kerja, pulang-pulang itu mama itu cerita kan gini, karena mama itu tinggal sama anak saya, jadi tinggal di rumah saya sama anak sama ART. Nah yang diceritakan itu kejelek-jelekannya ART. Jadi saya tuh pulang sudah capek, terus kalau duduk di meja makan terus yang diajak ngomong itu kan sih hal-hal yang seperti kayak gitu ya. Itu loh, si ini tuh mesti enggak bagus nih kerjanya itu kayak gini gitu, jorok, yang ini kamar mandi enggak pernah dibersihin, yang rumahnya kotor, lantai yang bla ya ampun Tuhan gitu. Nah itu kan juga sering kayak gitu. Nah itu biasanya saya langsung melipir, langsung masuk ke kamar gitu kan. Nah gimana? Gimana saudara-saudara? Pernah nggak mengalami seperti itu? Nah sering, puji Tuhan. Nah itu yang dialami oleh perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria ini udah capek. Udah capek dibully, udah capek disisihkan, sudah capek di istilahnya diilok-ilok no gitu ya. Nah itu tuh, nah dia tuh makanya dia menjawab Tuhan itu seperti itu. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum sama aku? Seorang Samaria. Pengalaman hidup yang menyakitkan, sering kali disakiti, disepelekan, dikhianati pasangan, atau perekonomian yang hancur, ditinggalkan suami, anak, ataupun keluarga lain, dan seterusnya. Itu bisa menimbulkan akar pahit dalam diri kita. Dan saudara-saudara, akar pahit itu menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Akar pahit itu menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Ada sebuah kisah. Ini kisah yang saya dengar dari sharingnya seorang ibu-ibu. Jadi ada seorang ibu itu suaminya itu keluarga yang cukup kaya. Suaminya cukup kaya, tapi ketika kalau acara-acara besar di rumahnya keluarga suaminya, dia itu karena keluarganya itu keluarga yang biasa-biasa, suaminya pekerjaannya biasa-biasa. Nah, kalau ada acara besar di keluarga suaminya, dia itu sukanya itu disuruh bantu-bantu di belakang. Disuruh cuci piring, disuruh nyudut, duduknya itu di sudut aja. Tapi kalau keluarga yang lain yang cukup kaya, yang mereka yang berhasil, anak-anak yang berhasil, mama mertuanya itu selalu nyambutnya itu luar biasa. Ayo, masuk, ayo disambut luar biasa. Tapi kalau anak ini, istrinya disuruh di belakang. Nah hal itu tuh membuat dia itu pahit hati. Sampai dia tuh juga nggak tahu harus kayak gimana. Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan juga nggak bisa. Karena keadaan hidupnya yang pahit. Kemudian saya kenal ada seorang ibu-ibu juga. Jadi kehidupannya itu nggak baik-baik aja. Dia dan suaminya sering bertengkar. Bertengkarnya itu sampai merusak properti rumah. Pintu rumah yang jebol, piring-piring yang berterbangan. Semoga nggak ada ya pengalaman itu di sini ya dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada ya. Nah, terus habis gitu anak-anak disakiti, baik secara fisik maupun secara verbal. Kemudian akhirnya ibu ini tuh ketika ditarik lagi, apa sih yang menyebabkan dia itu begitu, kehidupannya begitu tidak baik. Dia itu ingat perlakuannya mamahnya pada saat dia umur 5-7 tahun. Mama itu waktu aku kecil itu suka mukulin aku. Waktu kecil itu aku tuh selalu diajar sama mama. Dipukulin. Gak boleh ini, gak boleh itu. Terus mama juahat. Nah hal yang sejak umur 5-7 tahun itu
dibawa-bawa sampai sekarang. Dan itu membuat dia sakit hati, akar pahit, sakit. Dan sampai saat ini di usia yang hampir 50 tahun ke atas itu, 55 tahun, itu masih belum selesai dengan dirinya. Karena hal itu. Nah, apa yang menyebabkan kita nggak bisa dekat sama Tuhan? Akar pahit. Akar pahit. Saudara, jangan simpen akar pahit. Akar pahit itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Justru malah akan menghancurkan hidup kita. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, apalagi yang menyebabkan kita tidak bisa intim dengan Tuhan? Pernah nggak sih ngerasain kalau kita memuji Tuhan itu terus habis gitu rasanya tuh ngantuk banget? Pernah nggak? Ada yang pernah mengalami? Ada? Saudara-saudara yang di belakang? Yang boleh angkat tangan yang mengalami? Saya mengalami loh, saya angkat tangan. Ada yang pernah mengalami? Enggak pernah. Semuanya kalau memuji Tuhan langsung jos. Sampai ke langit ke-7. Iya. Ada pernah enggak pas waktu kita memuji Tuhan ini lagu apa sih sebenarnya? Ya ampun Tuhan. Enggak ngerti maksudnya apa. Terus habis gitu enggak merasakan hadirat Tuhan juga. Pernah enggak? Pernah? Nah. Salah satu kenapa kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan itu adalah next slide. Mohon maaf teman-teman MM itu -8 tuh saya sudah selesai harusnya. Oh seriously, barusan mulai. Maaf. Merasa sudah sempurna. Maaf ya, boleh nggak ya agak diterusin panjang dikit. Ya. Yohanes 4 ayat 11 dan 12 saya bacakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Yang kedua, merasa sudah sempurna. Jadi perempuan Samaria ini bilang sama Tuhan, ketika Tuhan minta air, terus Tuhan tuh bilang gini, kalau aja kamu tahu kepada siapa kamu itu yang meminta air kepadamu itu, terus kamu minta kepadaku, maka kamu akan mendapat air hidup. Kalau saja kamu tahu. Terus begitu perempuan Samaria itu bilang gini, Tuhan sumur ini loh dalam, kamu gak punya timba. Terus emang kamu bisa tak ngambil tanpa timbo? Terus habis gitu bisa tak kamu itu, apakah kamu itu seperti bapak kami Yakub tak? Yang sudah gali sumur ini dalam. Ketika saya baca tafsiran, sumur di sana itu sekitar 30 meter dalamnya. Nah itu memang dalam banget. Terus dia itu bilang gitu, bisa tak kamu ngambil? Kamu lebih besar tak dari Yakub bapak leluhur kami. Nah itu dia itu tahu sejarah, dia tahu pengetahuan, dia tahu latar belakang kisah dari sumur ini, dia tahu kedalamannya. Tapi dia tetap menjawab Tuhan dengan kepahitan. Yang nomor 2, merasa sudah sempurna. Ada di sini seperti saya yang tadi itu yang bilang ya, Selasa CG, Rebo menara, Kamis menara, Jumat doa malam, Sabtu doa pagi, Minggu ke gereja, terus-terusan di gereja. Ada yang seperti itu, tapi tidak mengenal Tuhan. Bisa seperti itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Ada yang Kristen sejak dari lahir? Angkat tangan. Puji Tuhan. 20 tahun? Ada yang jadi Kristen sejak 20 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu? Wah lebih. Kedalaman kita, keintiman kita dengan Tuhan itu tidak didasari, tidak dijamin hanya karena berapa lama kita itu menjadi Kristen. Keintiman kita dengan Tuhan itu bukan karena seberapa banyaknya kita itu sering ke gereja. Keintiman kita dengan Tuhan itu lebih daripada itu. Lebih daripada sekedar pengetahuan. Bahkan dikatakan bahwa
Kita boleh punya pengetahuan setinggi langit tentang Alkitab. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, sia-sia. Jadi yang kedua, apa sih yang menyebabkan kita nggak bisa intim sama Tuhan? Kita merasa sudah sempurna, aku sudah baca Alkitab itu bolak-balik. Sudah dari kejadian wahyu itu 20 kali. Saya nggak pernah. Saya baru 1 kali. Merasa sudah sempurna itu membuat kita merasa nggak perlu Tuhan. Kita melayani Tuhan setiap minggu. Ada yang di sini ikut pelayanan semua ya kan? Semuanya ikut melayani Tuhan kan? Di prayer ministry setiap minggu melayani. Di Asyir setiap minggu melayani. Teman-teman PAW setiap minggu melayani. Semua melayani, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah intim dengan Tuhan? Itu lain. Keintiman dengan Tuhan itu tidak dijamin dengan aktivitas kita. Saya ini bekerja buat Tuhan loh di gereja. Jongkir balik sudah. Ngelakuin ini, ngelakuin itu. Apa yang saya dapat? Wah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Keintiman dengan Tuhan tidak boleh didasari dengan seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan. Tapi keintiman dengan Tuhan itu harus didasari dengan seberapa kita mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa kita nggak bisa dekat dengan Tuhan? Kenapa kita nggak bisa intim dengan Tuhan? Next slide. Dosa. Kalau ini udah jelas ya. Saya akan bacakan di Yohanes 4, 16-18 tentang perempuan Samaria. Ketika itu terjadi perbincangan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, terus habis itu Tuhan Yesus itu bilang gini, oh ya Tuhan aku mau air hidup itu, katanya perempuan Samaria itu, Tuhan aku mau air hidup. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu apa? Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai berapa? 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Apa yang menghalangi kita datang kepada Tuhan? Dosa. Perempuan-perempuan ilahi, saudara-saudaraku, yang tahu dosa terdalam kita itu diri kita sendiri. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa baca orang. Tetapi yang bisa mengerti itu adalah Tuhan sendiri. Dosa apa sih? Yang sering kali kita lakukan itu dosa apa sih? Biasanya, saya tuh sampai googling ya. Perempuan itu biasanya ngapain sih? Iri hati. Iri hati, tasnya temennya, tasnya bagus. Branded, kok aku nggak punya? Ya apa ini? Langsung bingung. Suaminya langsung dikejar-kejar. Lah suaminya ini nggak ikut-ikut ya toh. Terus waktu dimintain, aku butuh tas ini, tasku sudah nggak ada, udah habis. Yang sak lemari itu sudah out of date. Butuh nih, nah suaminya yang nggak ngerti apa-apa dikejar-kejar jadi jengkel, akhirnya bertengkar. Iri hati, itu kok taciknya itu kok sering disuruh doa ya, aku kok nggak pernah ya, itu kenapa ya, aku kok nggak pernah disuruh maju ke depan ya, aku lah terus ngapain aku pelayanan kayak gini, aku harusnya tuh sama-sama berpotensinya sama taci itu loh sebenarnya. Enggak, itu nggak ada di bayangan saya sebenarnya, tapi mungkin ada, mungkin seperti itu ada perseteruan atau perselisihan. Saya harap nggak ada di kita, tapi itu pernah terjadi gitu. Perseteruan perselisihan. Kenapa sih? Saya juga nggak ngerti sih sebenarnya masalahnya itu kayak gimana. Tapi bisa ya kita perempuan-perempuan ilahi itu kadang-kadang bergesekan. Nggak cocok sama
Aku nggak cocok sama taciknya itu suka nyuruh-nyuruh. Ini salah, itu salah, ini salah. Di rumah sudah disalah-salahin suamiku. Di women juga aku disalah-salahin. Mungkin terjadi seperti itu. Akhirnya berselisih, bertengkar. Kemudian apa lagi? Amarah. Nah kalau amarah ini saya sangat menyelami sekali karena saya suka marah. Jadi saya tuh di pekerjaan itu jujur ngomong karena saya ada di pekerjaan yang dekat dengan staff-staff saya, sering emosi. Jadi kalau udah nggak ngerti itu sering kali emosi gitu. Dan emosinya tuh salah. Jadi ini contoh singkat kemarin. Jadi kemarin itu saya ke Makassar, saya tuh ada pembukaan toko baru. Toko baru tuh belum bersih gitu loh. Nah ini saya harus interaksi sama anak-anak Makassar. Saya tuh cuma bilang gini, ayo sini semuanya. Ada 6 orang yang harus membersihkan ruangan itu. Saya bagi ya, yang di dapur sendiri, yang di bar sendiri, yang di sitting area sendiri. Ya, udah. Sekarang yang di dapur sini. Sekarang siapa yang mau nyapu, siapa yang mau ngosek. Terus mereka tuh 3 orang tuh diem. Loh, saya tuh ya jengkel ya toh. Sekarang saya tuh tanya, siapa yang mau nyapu, siapa yang mau ngosek? Saya yang membersihkan, Bu. Loh, pertanyaan saya itu cuma 2. Siapa yang mau nyapu, siapa yang mau ngosek? Mereka tuh diem. Saya, Bu. Nah, kamu yang ngosek ya, kamu yang nyapu ya, terus yang lainnya yang ngosek. Iya. Iya, Bu. Ya, sudah cepetan mana? Udah, langsung dibersihkan. Bersih, selesai. Setelah bersih-bersih itu manajernya datang ke saya. Dia bilang, Bu, anak-anak tuh lo curhat. Loh, kenapa? Ibu tuh lo tadi tuh lo nanyanya siapa yang nyapu, siapa yang ngosek. Lah ya benar toh. Siapa yang nyapu, siapa yang ngosek kan untuk yang di dapur. Lah mereka tuh lo nggak ngerti ngosek itu apa gitu loh. Masa nggak tahu? Iya, ngosek itu kalau buat orang Makassar itu kayak ngesot gitu loh. Ya ampun. Ya maaf aku. Ya salahnya nggak ngomong ya, namanya kadang itu orang ya sudah salah tetap manu toh ngeles kalau kita tuh ngeles. Nah itu marah itu tidak menjadi sesuatu hal yang benar. Jadi saya tuh, waduh ya maaf ya, sorry, berarti aku salah. Ya sorry. Nah amarah kita itu tidak akan pernah jadi satu yang benar. Apalagi mengambil keputusan di saat marah, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Jadi di sini nggak ada yang marah kan, nggak ada yang suka marah kecuali saya. Nah itu salah satu yang kita nggak bisa membuat kita intim dengan Tuhan. Kemudian ada roh pemecah atau gosip. Nah gosip ini, kita ini memang punya kekuatan, perempuan-perempuan ilahi ini kita memang punya kekuatan berbicara, kata-katanya tuh banyak sekali. 2 kali lipat dari pria. Nah, karena kita suka berbicara, kita kadang-kadang suka berbicara sendiri atau kita suka berbicara dengan teman-teman yang lain, kadang kita tuh suka membicarakan orang lain. Nah, membicarakan orang lain ini tanpa disadari itu melukai hati teman-teman kita. Jujur ngomong, nggak maksud kok. Yang sering kali di pelayanan saya ya, saya nggak membicarakan pelayanan yang lain. Nggak maksud kok, maksudku tuh untuk didoain. Tetapi itu masalah yang rahasia, yang nggak boleh dibicarakan dengan orang lain. Tetapi di-sharekan di grup, di-sharekan di teman-teman yang lain dengan alasan mau didoain. Please, koreksi hati kita. Apakah memang tujuannya seperti itu? Apakah itu sesuatu yang benar? Itu dosa. Itu dosa. Dan dosa tidak membawa kita intim dengan Tuhan. Jadi apa yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan? Yaitu yang pertama adalah akar pahit. Yang kedua, merasa kita sudah sempurna. Kita sudah lebih dari Tuhan. Yang ketiga, dosa. Nah, selanjutnya, next slide. Tetapi ada pertolongan Tuhan. Keintiman itu memulihkan kita. Keintiman itu memulihkan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Perempuan Samaria ini
ngobrol sama Tuhan. Ngobrol, banyak-banyak ngobrol sama Tuhan. Sampai di satu titik, perempuan ini melihat, ya Tuhan, Engkau benar, Sang Mesias. Engkau benar, Sang Mesias. Itu ada satu titik di mana perempuan Samaria mengatakan hal itu. Ketika dia berbincang-bincang dengan Tuhan, next slide please. Perbincangannya dengan Tuhan menerangi jiwanya dan memulihkan hatinya. Keintiman dengan Tuhan itu akan memulihkan hati kita. Hati kita yang sakit Tuhan pulihkan. Amin. Hati kita yang dirundung akar pahit, kepahitan, itu akan dipulihkan. Amin. Nah itu yang memulihkan. Jadi perempuan ini dipulihkan itu melalui perbincangannya dengan Tuhan. Kalau diterapkan dengan saat ini, bagaimana? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita yang baik dengan Tuhan, itu akan memulihkan kita. Pertama, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa keintiman itu adalah apa? Inisiatif Tuhan. Dan sekarang yang kedua, keintiman itu memulihkan jiwa kita. Keintiman itu memulihkan jiwa kita. Keintiman itu memulihkan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu akan memulihkan kita. Amin. Kemudian yang terakhir, next slide. Keintiman itu menyelamatkan jiwa orang-orang di sekeliling kita. Seperti tadi yang sudah Sandra sharingkan, bahwa ketika kita intim dengan Tuhan, bahkan yang kita minta itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk apa? Untuk orang-orang lain. Jadi kisahnya seperti ini. Ketika perempuan itu selesai berbincang-bincang sama Tuhan, kemudian perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, maksudnya di mana? Di sumur itu. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi ketika perempuan itu selesai berbicara dengan Tuhan Yesus, dia langsung dengan kayak kalau dibayangkan itu sudah nggak peduli sama airnya, sama timbanya, langsung ditinggal dan dia langsung pergi ke kota. Langsung dia ceritakan ke orang-orang itu, orang-orang di kotanya. Nah, kemudian dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Di ayat 41 dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus juga. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, maksudnya Tuhan Yesus, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Keintiman kita dengan Tuhan itu menyelamatkan jiwa orang-orang di sekeliling kita. Jadi apa sih me and my God itu sebenarnya? Me and my God itu, yang pertama keintiman itu adalah inisiatif Tuhan. Kita nggak perlu kejar-kejar Tuhan, Tuhan itu ada. Kedua, keintiman itu memulihkan jiwa kita. Di tempat ini saya nggak mengerti, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ada masalah apa, ada pergumulan apa, yang sudah lama dipendem banget, nggak keluar-keluar juga, punya sakit hati dengan siapa. Percayalah bahwa keintiman itu memulihkan kita. Kemudian yang ketiga, keintiman itu menyelamatkan jiwa orang-orang di sekeliling kita. Saya punya kisah beberapa waktu yang lalu. Saya diizinkan Tuhan untuk bisa pergi ke Turki untuk melihat gereja-gereja di zaman Perjanjian Baru. Nah, ketika saya di sana itu, saya bersama satu tim grup dengan ada hamba Tuhan dari Jakarta yang menemani. Nah, selama perjalanan dari hari pertama, kedua, ketiga, saya melihat luar biasa ya, luar biasa kisahnya dari Perjanjian Baru, bagaimana orang Kristen itu disiksa luar biasa dan mereka tinggal di gua-gua, dan kita juga lihat gua-guanya juga di gereja-gereja pada waktu itu. Tapi satu hal yang kita tuh merasa diberkati,
itu bukan tentang kisah itu sebenarnya. Yang hari terakhir kita tangisi, itu siapa? Supir bis kita. Next slide. Jadi ini orangnya masih ada ya, ini kayak foto, kematian gitu. Tapi dia orangnya masih ada kok. Jadi namanya Abi Orhan. Orangnya ini kenapa sih? Dia tuh nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Tour guide kami sangat pinter bahasa Indonesia. Jadi ketika di bis itu dia selalu ngomong pakai bahasa Indonesia, sangat fasih. Nah si Orhan ini, sopir kami ini, dia nggak bisa, nggak tahu, bahasa Inggris nggak tahu, bahasa Indonesia nggak tahu. Tapi dia itu melayani kami itu luar biasa. Ngangkutin koper-koper. Kalau dibilang memang pekerjaannya, ya. Tapi kami itu melihat dia tuh ngangkutin dengan sepenuh hati, dengan pelan-pelan, supaya tas kami itu nggak ada yang rusak. Setiap hari dia harus nyetir 4 jam, 8 jam. Nggak pernah ngeluh, paling cuman gini aja. Terus baru itu kalau ditanyain, are you tired? Gitu, oke. Cuman gitu doang. Terus habis gitu, dari perjalanan hari pertama sampai terakhir dia tuh selalu tersenyum. Selalu tersenyum, selalu baik. Kalau ada yang perlu ditolong, dia selalu nolong yang pertama. Saya ngajak mama saya umur 77 tahun, kadang perlu digandeng atau apa, dia selalu bantu yang pertama. Dan wajahnya itu nggak pernah menampakkan satu yang rasa capek kayak gitu. Kita sampai terakhir pulang, kita itu sampai bilang gini, nggak perlu kata-kata ya jadi orang baik. Dan for our information bahwa dia itu bukan Kristen, dia Muslim. Tapi kita bisa melihat dari wajahnya, dari sikapnya, dari tindakannya, dia orang baik. Kadang kita itu pengen dilihat, kadang itu kita itu pengen orang itu menjadi anak Tuhan atau kita mengajak orang percaya Kristus itu dengan kata-kata kita. Ikut tahu Tuhan Yesus itu loh menyelamatkan, Tuhan Yesus itu loh juru selamat, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari kelakuan kita, nggak seperti itu. Kita masih suka marah, kita masih suka dendam, kita masih suka gosip. Kita masih melakukan hal-hal yang dosa, yang salah. Tapi kita minta orang itu untuk menerima Tuhan Yesus. Mengajak mereka ke gereja. Tapi di sana dia tidak menemukan orang-orang yang baik. Dari perjalanan itu tuh kami itu merasa bahwa gak perlu berkata-kata ya. Tanpa kata-kata itu bisa kok orang itu membawa orang lain datang kepada Kristus. Jadi ada satu kesaksian dari suami saya di pelayanannya. Dia pelayanan di interpreter di gereja. Jadi ada satu anak ini dia mendaftar pelayanan interpreter itu setelah 8 tahun. Dia hold untuk masuk di pelayanan. Kenapa? Setelah ditanya, kenapa kamu hold 8 tahun? Karena papa mama saya belum terima Tuhan. Oke, terus saya ingin papa mama saya itu melihat perubahan hidup saya. Baru setelah papa mama saya melihat bahwa saya berubah, saya mau pelayanan. Puji Tuhan, tahun ke-8. Papahnya tuh bilang, kamu gak ikut pelayanan dah. Loh kenapa Pak? Loh aku lihat kamu udah berubah. Papanya gak tahu kalau dia janji gitu sama Tuhan. Tapi papanya bilang, hidupmu tuh lo berubah. Aku ngelihat kamu beda. Kamu gak melok pelayanan dah. Dari situ dia daftar Servolution. Bukankah itu indah? Banyak berkata-kata, tapi tanpa tindakan yang jelas, itu tidak membawa orang kepada Tuhan. Tapi tanpa kata-kata, dengan tindakan yang jelas, bisa membawa orang kepada Tuhan. Karena itu, saya mengajak teman-teman Praise and Worship bisa maju ke depan.